Assalamualaikum Sobat Rangers. Lebaran tiba, saatnya menyambut hari kemenangan dengan sukacita. Setiap negara memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda dalam banyak hal, termasuk dalam cara merayakan Hari Raya Lebaran. Seperti yang kita tahu, Lebaran di Indonesia disambut dengan meriah. Banyak tradisi Lebaran yang biasa kita lakukan, seperti misalnya mudik, makan ketupat, dan bagi-bagi THR. Selain ketupat, masih banyak lagi makanan enak khas Lebaran loh sobat, seperti rendang, opor ayam, dan sambal goreng ati yang turut memeriahkan acara santap makan bersama keluarga tercinta pada hari raya. Kalau yang tadi adalah tradisi Lebaran yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana ya dengan tradisi di negara lain? Kamu pasti penasaran kan sobat? So, simak video ini sampai habis ya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video seru lainnya. So, Sobat Rangers, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Arab Saudi. Perayaan Idul Fitri dari mancanegara yang pertama, yaitu berasal dari Arab Saudi. Selain makanan dan kesenian, perayaan Lebaran di negara-negara Timur Tengah sering dirayakan dengan tradisi menghias rumah. Lampion berwarna-warni digunakan untuk menghias rumah agar terlihat lebih cantik. Di Arab Saudi, perayaan Lebaran dimulai dari sholat Id berjamaah, lalu makan bersama keluarga. Setelah itu, barulah mereka pergi untuk bersilaturahmi dengan tetangga dan sanak saudara. Jika di Indonesia kita punya ketupat dan opor ayam, Arab Saudi juga memiliki makanan khas Lebaran loh sobat. Yang pasti selalu tersedia di meja makan adalah daging domba yang dicampur dengan nasi, ditambah dengan sayuran tradisional. Pasti lezat sekali ya sobat. Maroko. Perayaan Idul Fitri di Maroko diadakan pada pagi hari setelah orang-orang berpulang sholat Id dari masjid. Semua orang menikmati sarapan mewah berupa makanan tradisional seperti pancake Maroko, bahrir, serta biskuit dan teh mint. Seperti halnya di Indonesia, anak-anak di Maroko juga menerima uang THR loh sobat. Turki. Di Turki, Hari Raya Idul Fitri disebut dengan Bayram. Pada perayaan tersebut, orang-orang akan mengenakan pakaian khas yang dinamakan dengan Bayramlik. Rupanya ada satu hal unik nih dari perayaan Lebaran di Turki, yaitu hanya kaum pria saja yang akan pergi ke masjid untuk melakukan sholat Id. Sedangkan kaum perempuan hanya berdiam di rumah saja loh sobat. Seperti halnya dengan tradisi sungkem di Indonesia, anak-anak Turki juga bersalaman serta melakukan sungkem pada kedua orang tuanya. Lalu mereka juga akan berkeliling dari rumah ke rumah untuk memberikan salam Bayram dan doa. Sebagai balasannya, anak-anak akan diberikan hadiah berupa coklat, permen, uang koin, atau makanan tradisional Turki seperti lokum dan baklava. Suriname. Negara yang satu ini memiliki kedekatan tersendiri dengan Indonesia, karena sebagian penduduk asli Suriname adalah orang-orang yang berasal dari suku Jawa loh sobat. Kenapa bisa begitu ya sobat? Nah, jadi hal ini berawal dari zaman penjajahan Belanda. Banyak orang bersuku Jawa yang dikirim ke Suriname untuk menjadi kuli kontrak dan akhirnya menetap di sana. Selain itu, ada lagi hal unik tentang Lebaran di Suriname nih sobat. Penanggalan Hari Raya Idul Fitri di negara ini dilakukan dengan cara perhitungan sendiri loh, yang didasarkan pada perhitungan ala primbon, peninggalan nenek moyang dari Jawa sejak ratusan tahun lalu. Cina. Perayaan Idul Fitri dari berbagai negara memang unik-unik ya. Salah satu keunikan tersebut juga ada di negara Cina loh sobat. Di negara Cina, perayaan Hari Raya Idul Fitri yang paling terasa pasti ada di daerah Xinjiang dan Yunnan.
Hal ini karena kedua wilayah tersebut masyarakatnya mayoritas beragama Muslim. Seperti biasa, setelah sholat Id, umat Muslim di Cina akan bersilaturahmi dan makan bersama dengan keluarga dan tetangga terdekat. Setelah itu, mereka akan mengunjungi makam para leluhur untuk berziarah dan berdoa. Doa tersebut juga ditunjukkan untuk para muslimin yang meninggal pada saat pemerintahan dinasti Qing dan revolusi kebudayaan. Pada hari raya ini, mereka juga akan mengenakan baju khas lebaran loh sobat, yaitu menggunakan jas yang khas dan kopiah berwarna putih bagi kaum pria, sedangkan baju hangat dan kerudung bagi para wanita. Usut punya usut, ternyata baju koko yang dipakai sebagai baju muslim berasal dari Cina loh sobat, bukan dari Arab. Hayo, umur berapa kamu baru tahu fakta ini? Tulis di kolom komentar ya. Jepang. Seperti halnya perayaan Idul Fitri di negara lain, umat muslim di Jepang akan merayakan lebaran dengan sholat Id berjamaah terlebih dahulu. Untuk yang berada di wilayah Tokyo dan sekitarnya, mereka akan berbondong-bondong pergi ke Masjid Chami untuk sholat berjamaah. Setelah itu, mereka akan saling bersilaturahmi dan menikmati makanan lezat yang telah disediakan oleh panitia masjid. Amerika Serikat. Untuk umat muslim di Amerika Serikat, sholat Id adalah hal yang paling penting dalam Idul Fitri. Mereka akan berdoa memohon ampun dan mendapatkan nasihat untuk saling memaafkan dan hidup berdamai dengan orang lain. Setelah sholat Id, mereka biasanya akan saling berpelukan dan menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri. Pakaian yang mereka gunakan juga sangat bervariatif loh sobat, mengingat kebanyakan umat muslim yang ada di negara ini adalah seorang imigran, jadi mereka menggunakan pakaian khas daerahnya masing-masing. Nah Sobat Rangers, itu dia semarak perayaan Hari Raya Idul Fitri dari mancanegara versi Rangers masa kini. Memang beda negara, beda pula cara merayakannya. Namun jika diperhatikan, ada kesamaan mencolok nih dari semua tradisi tersebut, yaitu tradisi bersilaturahmi dengan sanak saudara. Nah Sobat Rangers, meskipun nanti akan ada banyak makanan nikmat, tapi jangan sampai hari lebaran bikin badan kita juga ikut lebaran ya sobat. Oke deh Sobat Rangers, pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Kalau kamu rasa video ini cukup menarik, jangan lupa share video ini, like, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video seru lainnya. Kira-kira tema apa lagi ya yang akan kami bahas selanjutnya? Apa ada tema yang kamu inginkan untuk kami bahas? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya Sobat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya Sobat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.